Berikutnya kita akan membahas lebih detail terkait dengan query processing. Berikut ini kita lihat beberapa contoh daripada query select. Ya, ada 5 contoh di sini. Yang pertama, to SSN 123456789 dari tabel employee dan seterusnya bisa dilihat semua di sini. Nah, kemudian pada contoh operasi yang keempat ada penggabungan ya. Deno sama dengan 5, and salary greater than 30.000, and set sama dengan F. Kemudian begitu juga pada operasi yang kelima, ada operator N di sini. Nah, untuk memproses query select seperti pada slide sebelumnya, nah, jadi ada beberapa algoritma. Nah, terutama algoritma yang digunakan ini adalah algoritma pencarian. Nah, jadi ada beberapa pilihan cara untuk mengeksekusi proses select tersebut. Cara yang pertama misalnya A1, di sini dalam makanan A1, yang pertama adalah linear search. Nah, linear search ini juga disebut sebagai algoritma brute force, di mana setiap record yang ada dalam file itu akan dicek satu persatu, di mana dia akan mencari nilai yang paling sesuai dengan yang diinginkan. Linear search kan berarti dia akan mencari satu persatu secara sequential, ya, dan melihat mana yang paling sesuai dengan query yang diinginkan. Nah, ini jelas akan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan binary search. Nah, binary search ini jika kondisi pemilihan itu melibatkan perbandingan kesamaan pada atribut kunci. Nah, atribut kunci kan umumnya terurut ya, di mana kolomnya ini terurut, maka algoritma binary search ini bisa kita gunakan. Nah, contohnya seperti pada slide sebelumnya, yaitu contoh operasi yang pertama, di mana SSN ya, SSN ini sebagai primary key-nya sifatnya terurut, jadi maknanya bisa menggunakan algoritma binary search. Nah, binary search ini lebih efisien dari linear search. Nah, kalau linear search itu bisa bergantung kepada nilai jumlah datanya, anggaplah N, ya, kompleksitas waktunya ON. Nah, sedangkan pada binary search itu bisa dibagi dua kompleksitas waktunya, sehingga kompleksitas waktunya bisa menjadi O log N, basis 2. Basisnya di mana di sini ya? O log 2, seperti ini. Nah, detailnya bagaimana terkait dengan kompleksitas waktu ini sebetulnya akan dijelaskan lebih detail pada mata kuliah struktur data. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail. Nah, namun yang perlu diingat saja bahwa binary search ini lebih efisien. Nah, karena dia akan membagi dua sama rata sebab data tersebut sudah terurut. Kemudian algoritma berikutnya bisa menggunakan primary index atau hash key untuk mengembalikan satu record tertentu. Nah, jika kondisi pemilihan itu melibatkan perbandingan kesamaan atribut kunci jadi atribut kuncinya itu sudah dibuat indeksnya, ya, yang atribut kunci tersebut dijadikan primary index, nah, atau hash key, maka kita bisa menggunakan maksudnya di PMS itu bisa menggunakan indeks tersebut, ya, primary index tersebut untuk mendapatkan record. Nah, jika seperti itu, maka proses pencariannya itu akan menjadi lebih cepat dibandingkan hanya sekedar menggunakan binary search biasa. Ya, minggu lalu juga sudah dijelaskan apa efeknya penggunaan indeks dengan tanpa indeks. Ya, jika dengan menggunakan indeks, pencarian menjadi lebih sedikit, maknanya menjadi lebih cepat. Nah, kemudian ada algoritma yang lainnya seperti menggunakan primary index juga, tapi untuk mendapatkan banyak record. Nah, di sini biasanya pada kondisi perbandingan. Nah, misalnya
perbandingan berupa nilai greater than sama dengan, less than sama dengan pada suatu atribut kunci. Nah, ingat di sini pada suatu atribut kunci. Nah, kalau pada suatu atribut kunci berarti kita bisa menggunakan primary index ya. Nah, kita ambil dulu primary indexnya, kemudian kita dapatkan record yang sama, lalu sesuai dengan bentuk perbandingannya, apakah greater than berarti yang sesudahnya ya. Kalau greater than kan berarti yang sesudahnya. Nah, tapi kalau misalnya less than ya berarti yang sebelum file yang tersebut. Nah, ini terjadi jika file tersebut terurut berdasarkan primary index. Nah, kemudian algoritma berikutnya yaitu menggunakan clustering index. Nah, clustering index ini untuk mendapatkan banyak record sekaligus ya, cluster. Nah, jika kondisi perbandingan itu melibatkan kesamaan pada atribut bukan kunci. Nah, ingat kembali tentang materi indeks ya. Jadi, kalau primary index itu jelas menggunakan atribut kunci, namun clustering index itu selain daripada, jadi clustering index ini dia akan mengkelompokkan ya berdasarkan atribut bukan kunci. Nah, jadi jika misalnya kita melibatkan kesamaan pada atribut bukan kunci, maka kita dapat menggunakan clustering index untuk mendapatkan rekod tersebut sesuai dengan kondisi pemilihannya. Apakah sama dengan saja ataupun ada bentuk perbandingan seperti less than, greater than, seperti itu. Nah, kemudian algoritma yang lainnya jelas menggunakan B+3. Nah, ini minggu lalu sudah dijelaskan, yaitu pada multi-way tree. Nah, multi-way tree ini, multi-way indexing, maksudnya multi-way indexing itu bisa diimplementasikan dalam bentuk B-tree dan dalam bentuk B+3. Nah, pada penggunaan indeks yang secondary seperti ini, B+3 index ya, pada perbandingan kesamaannya, metode pemilihan ini dapat digunakan untuk mendapatkan satu record jika indeks field-nya itu memiliki nilai yang unik yang berupa atribut kunci, atau juga untuk mendapatkan banyak record jika indeks field-nya bukan atribut kunci. Nah, jadi B3 ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan record dalam bentuk range. Nah, seperti pada proses perbandingan ya, ada greater than, greater sama dengan, less, dan less sama dengan. Jadi bisa mendapatkan dalam urutan range tertentu. Kenapa? Karena indeks pada B3 ini nanti akan tersusun sesuai dengan urutannya ya kan. Jadi kalau dibaca itu nanti bisa dibaca dari yang paling kecil hingga yang paling besar jika menggunakan B3 index. Nah, kemudian algoritma penggunaan algoritma pada operasi select berikutnya adalah pemilihan konjungtif. Nah, jika ada satu single perbandingan melibatkan kondisi konjungtif, nah konjungtif ini bermakna ada n ya, ada n ataupun ada operator or-nya ya, maka akan dipilih cara antara yang algoritma sebelumnya A2 hingga A6. Kemudian hasilnya itu akan dicek sesuai dengan kondisi konjungtifnya. Ya, misalnya deno sama dengan 5 n salary greater than 30.000 misalnya, or sex sama dengan F. Nah, kira-kira ya kan. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai bentuk konjungtif. Jadi maknanya setiap satu ini itu akan menggunakan algoritma setiap mencari deno sama dengan 5, desalary lebih dari 3000 semuanya, sec sama dengan F. Nah, ini masing-masing akan menggunakan algoritma yang telah dijelaskan, yaitu antara algoritma A2 hingga A6.
Nah, kemudian barulah nanti hasil yang didapatkan itu akan dicek sesuai dengan kondisi konjungtifnya. Nah, konjungtifnya apa? N. Ya, kalau N berarti kedua-duanya harus benar. Nah, kalau OR berarti salah satu saja benar. Nah, pemilihan konjungtif ini menggunakan composite index. Nah, jika ada dua atau lebih atribut yang terlibat dalam perbandingan kesamaan pada kondisi konjungtif dan terdapat composite index, ya, seperti pada hash, wujud pada atribut tersebut, maka algoritma dapat menggunakan indeks tersebut secara langsung. Ya, composite index ini dia hash ya, hash index. Hash index ini di mana indeks tadi itu akan disusun berdasarkan fungsi hash. Nah, jadi ada algoritma untuk menentukan suatu nilai hash. Jadi nanti penyimpanannya itu akan memasukkan juga nilai hash tersebut. Sehingga sewaktu proses pencarian, ya, suatu proses pencarian dengan suatu nilai indeks tertentu, maka dia akan mencari berapa nilai hash-nya. Nah, nanti akan langsung muncul mana record yang mengandung nilai hash tersebut. Ya, jika jadi pemilihan konjungtif juga bisa menggunakan composite index. Jadi composite index ini adalah hash. Kemudian pemilihan konjungtif melalui intersection dari record pointer. Jadi cara ini mungkin digunakan jika ada secondary index pada semua atau sebagian atribut yang terlibat dalam kondisi perbandingan kesamaan kondisi konjungtif dan indeks meliputi record pointer. Nah, ini bermakna ada proses yang konjungtif tadi ya, jika ada operator AND ataupun OR, ya, jadi dia akan memilih intersection. Intersection itu berarti irisan. Ya, irisan daripada suatu pointer. Minggu lalu kan sudah dijelaskan bahwa untuk setiap data nanti bisa ada record-record tertentu, ya. Nah, ini adalah indeksnya. Ya, indeksnya, kemudian nanti dia akan menunjukkan record-record tertentu. Nah, pada secondary index maknanya antara indeks dan data ini terletak pada tempat atau disk yang berbeda. Nah, jadi ada khusus bagian dari indeks, kemudian ada khusus bagian dari datanya. Ya, jadi nanti dia pada pemilihan konjungtif ini dia akan memilih intersection daripada record pointernya. Intersection ya operasi intersection biasa ya, irisannya. Irisan dari record pointer tersebut. Nah, jadi bagaimana cara mengimplementasikan operasi select? Ketika perbandingan single atau hanya satu perbandingan saja, maka akan dicek apakah ada access path yang wujud pada atribut yang terlibat dalam kondisi perbandingan. Jika access path wujud, maka akan digunakan algoritma yang cocok dengan access path yang digunakan. Jika tidak, algoritma brute force yang akan digunakan. Ya. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi jika ada suatu perbandingan yang single, bukan konjungtif ya. Jadi perbandingan single misalnya SSN sama dengan pada contoh sebelumnya 678 ya. Nah, ini kan hanya perbandingan single saja. Jadi hanya berdasarkan nilai SSN saja. Kemudian nilai SSN ini juga menggunakan atribut kunci. Maka kemungkinan dia akan menggunakan algoritma binary search dan bisa saja dikombinasikan dengan algoritma yang ketiga tadi ya, menggunakan primary index. Nah, namun jika tidak ada algoritma yang sesuai untuk melakukan perbandingan single ini yang paling cocok, maksudnya tidak ada misalnya seperti ini ya, di 0 lebih atau seperti ini, salary lebih dari 30.000.
Nah, salary ini kan bukan primary index, jadi kan maknanya dia tidak tersusun secara terurut. Nah, jadi bisa saja nanti penggunaannya bisa menggunakan cluster ya, ataupun malah bisa menggunakan algoritma brute force. Nah, brute force ini maknanya apa? Dia akan dicek satu persatu ya, linear search tadi akan dicek satu persatu dari record yang pertama, mana yang sesuai dengan kondisinya salary lebih dari 30.000. Nah, namun jika perbandingan itu melibatkan kondisi konjungtif ya, lebih dari satu atribut dalam perbandingan, maka optimisasi query ini harus dilakukan untuk memilih akses path yang mengembalikan record paling sedikit dalam bentuk paling efisien. Jadi kalau single itu biasanya bisa langsung dilakukan ya, tinggal dipilih aja algoritma yang paling sesuai. Nah, namun jika kondisinya konjuktif itu biasanya kita akan melakukan proses optimisasi query. Mana query tadi itu akan di dicari beberapa execution plan mana yang kira-kira paling efisien dalam waktu yang singkat.